Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita ketemu lagi untuk pertemuan mata kuliah elektrifikasi dan instrumentasi untuk praktikumnya ya. Kita masuk ke modul ketiga. Kita di sini akan bahas mengenai penggunaan LCD sebagai penampil data. Oke, selanjutnya materinya untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Pak Budi. Baik, terima kasih Bu Zumi. Jadi LCD itu digunakan sebagai penampil data. Datanya kan sudah kita dapatkan melalui sensor, kemudian diolah oleh mikrokontrolernya. Nah, habis didapat data dari sensor ke mikrokontroler, nah nanti habis itu baru kita tampilin sebagai bentuk informasi. LCD juga ini bisa dikatakan sebagai aktuator, tapi aktuatornya dalam bentuk penampilan data. Nah, untuk penampilan data sendiri itu macam-macam. Ada yang bisa menggunakan LCD, kemudian ada juga bisa ditransfer melalui Bluetooth, kemudian dihubungkan Android, bisa juga melalui jaringan nirkabel yang lainnya, kemudian ditampilkan di Android, atau juga kita bisa sambungkan melalui web gitu. Tapi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan melalui LCD saja. Baik, selanjutnya adalah komponen-komponen yang akan kita gunakan itu apa saja, kemudian cara pemasangannya seperti apa, dan codingnya seperti apa. Langsung saja kita lanjutkan. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang apa sih I2C itu. Nah, di sini I2C itu adalah salah satu komponen untuk meminimalisir penggunaan kabel nanti ke Arduino-nya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan I2C, kalian bisa menggunakan kabel jumper lebih banyak dan nanti makan tempat di Arduino-nya. Kalau misalnya kita menggunakan I2C di sini, dia hanya menggunakan 1, 2, 3, 4 pin saja, yaitu ground, 5 volt, SDA, dan SCL. Nah, untuk SDA sama SCL-nya kalian bisa koneksikan ke Arduino pada analog 4, analog 5, atau bisa digital 2 dan digital 1. Jadi satu paket ini ya. Gitu. Ini bisa ke ground 5 volt, analog 4, analog 5. Jadi ini penggunaannya adalah sebagai meminimalisir penggunaan kabel jumper lah. Nanti kalau misalkan kita hanya menggunakan LCD saja, salah satu solusinya menggunakan ini. Kemudian saat kita menggunakan I2C ini, kalian harus cek dulu dia alamatnya apa gitu. Jadi untuk itu kita harus mencek si alamat I2C-nya itu seperti apa, karena nanti di coding dibutuhkan. Jadi berbeda-beda. Jadi kalian bisa input sketch gini, atau kalian bisa cari di internet sketch, mencari alamat I2C pada LCD seperti itu, banyak. Nah, nanti akan muncul nih seperti ini, misalkan alamat I2C-nya 0x27, berarti nanti yang di coding kita gunakan 0x27. Kalau misalkan beda ya nanti beda lagi, seperti itu. Oke, kita langsung coba simulasikan saja untuk cek I2C-nya seperti apa. Pertama kita buat codingannya seperti ini, nanti kalian cari sendiri codingannya di internet banyak, atau kalian mau buat sendiri nggak masalah. Setelah itu seperti biasa kita verify dulu. Setelah di verify, oke, selanjutnya kita belum selesai. Kita verify, oke, nggak ada masalah. Selanjutnya kita upload ke Arduino. Sebentar. Oke, kita upload ke Arduino-nya. Upload. Oke, nggak ada masalah. Berarti di sini kita udah berhasil membuat si sketch ini terupload. Selanjutnya kita lihat di ininya, hasilnya, serial monitornya. Serial monitor, lalu di mana? Ini ya, serial monitor yang kita cari. Dan kita bisa lihat ternyata dia adalah 0x27. Nah, nanti kalau kalian berbeda, nanti penggunaannya akan berbeda. Seperti itu. Oke, setelah kita berhasil mencari si tipe I2C-nya, alamat I2C-nya, selanjutnya kita buat codingan untuk penampil datanya seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan
sensor jarak, sensor ultrasonik sebagai sensornya. Nanti kita lihat pembacaannya seperti apa. Jadi di sini sensor ultrasonik yang digunakan. Nah, tadi kan kita lihat ya, alamatnya itu 0x27, 6x2 ini, 16x2 ini karena kita pakai LCD 16x2. Gitu. Ini codingannya, dan pin yang digunakan itu adalah pin 11 sebagai trigger, kemudian pin 12 sebagai echo. Nanti kalian colokin ke pin 11 dan pin 12 di trigger sama echo-nya. Seperti itu. Kemudian kita ngebaca dalam inci dan dalam sentimeter. Tapi yang ditampilkan di dalam LCD-nya nanti cuma yang sentimeter saja. Oke. Seperti biasa kita verify. Selanjutnya kita upload. Oke, di sini ada masalah. Kita lihat dulu dia terkoneksi apa enggak. Terkoneksi. Arduino Uno. Coba kita coba lagi ya. Kadang seperti ini sih, kadang ada masalah perkabelan. Masalahnya apa? Akses deny. Oke, kita kalau kayak gini coba kita cabut dulu. Terus kita colokin lagi aja. Terus kita cek boardnya ada. Kemudian pakainya Uno. Oke, kita upload ulang. Kadang permasalahan seperti ini bisa terjadi, jadi jangan panik, kan? Paling cuma masalah kabel aja sih. Nah, setelah itu kita bisa melihat serial monitornya. Nanti saya akan tunjukkan tampilan di LCD-nya seperti apa. Ini kalau misalnya di serial monitor, kalau di serial monitornya tadi kita tunjukin dalam dua satuan, ada inci, ada sentimeter, seperti itu. Nah, ini kan udah ke-record nih, bisa ada semua di sini. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan secara di LCD-nya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba merangkai sebuah sensor, kemudian kita tampilkan ke LCD. Beberapa komponen yang kita gunakan, yang pertama ada project board, kemudian ada beberapa kabel jumper, male to male, ada male to female juga, tergantung kebutuhan nanti kita pakai yang mana. Kemudian juga ada LCD-nya sudah terhubung sama I2C atau I2C-nya gitu kan. Itu kemudian ada sensor ultrasonik, ini tipe HCSR04. Kemudian kita menggunakan microcontroller Arduino. Nah, langsung saja kita pasang pemasangannya seperti apa. Jadi yang pertama kita pasang dulu sensor ultrasoniknya. Bebas di mana aja. Misalkan saya pasang di sini. Berarti yang satu baris di titik ini. Di titik ini itu dia artinya terhubung ya. Satu baris ke sini terhubung. Oke, di sini di sensor ultrasoniknya itu ada 4 pin. Saya cabut dulu deh. Ada 4 pin, itu ada VCC, ground sama, nah ada 4 kan, ada VCC, ground, terus ada trigger sama echo gitu. Nah, pada kesempatan ini kan tadi kita akan menggunakan trigger pin pada pin triggernya pada pin 11, sementara echo-nya nanti pada pin 12 gitu. Jadi kita nanti colokin aja. Kita ada 4, ground, VCC, echo sama trigger. Ini nih. Oke, gitu ya kelihatannya. Oke, kita colokin. Kemudian kita hubungkan kabel yang dibutuhkan. Untuk warna biasanya sih terserah sih, nanti terserah kalian mau menggunakan yang mana. Kita gunakan untuk yang VCC itu warna merah, kemudian ground hitam atau yang tengahnya dua aja deh. Ini trigger putih ya. Sebenarnya warnanya bebas, suka-suka kalian aja. Yang penting kalian tahu itu apa gitu. Kita colokin dulu. Kemudian ini triggernya. Oke. Nah, di sini untuk yang bagian sebelah sini
kan ada plus minus ya. Kalau yang di tengah itu terhubungnya horizontal, kalau yang ini vertikal gitu. Jadi misalkan saya colokin di sini yang plus, berarti nanti ini yang merah itu untuk yang 5 volt. Tadi kan dia VCC ya, yang hitam ground gitu. Karena yang tersedia di Arduino itu cuma ada 2 pin doang gitu. Nah ini sudah oke. Terus tadi kita pakai triggernya itu pin 11, ekonya pin 12. Tadi trigger itu yang, nah ini lupa nih saya. Eko itu yang coklat, trigger yang putih. Berarti Eko 12 kita colokin ke digital yang 12 di Arduino. 8, 9, 10, 11, 12, kemudian trigger 11. Oke, sudah terhubung untuk sensornya. Selanjutnya kita akan menghubungkan si LCD-nya. LCD-nya itu terdiri dari 4 pin, karena tadi kita sudah menghubungkan ke I2C, I2C. Di sini ada ground, VCC, SDA sama SCL. Nah, tadi kan kita udah tahu ya SDA sama SCL itu dipasang di pin 4 dan 5 gitu. SDA 4, SCL 5. Tuh. Nah. Terus kita hubungkan saja. Ini ada ground sama VCC ground yang hitam, berarti ya VCC yang putih. Kita pasangin ke powernya dulu, hitam putih. Kemudian ini kita hubungkan ke SCL 5, SDA 4 ya. Berarti ungu hitam. Ungu hitam, analog 4 sama 5 gitu kan. Bisa dihubungin ke 5 dan 4 ya, bener kan? Gitu. SDA 4, SCL 5, SDA 4, SCL 5. Oke. Hitam 4, ungu 5. Sudah. Kemudian kita hubungkan power sama groundnya. Karena kita menggunakan Arduino, kita colokin ke 5 volt sama ground. Sudah, kita hubungkan ke sini biar semua bisa nyala. Oke, semua sudah terhubung. Programnya tadi sudah kita buat. Sekarang kita masukin ke Arduino-nya dan harusnya sih nyala. Nah, ini sudah bisa membaca. Jadi dia akan menunjukkan, misalnya kita taruh sini 3 cm, 9 cm, gitu, 20 cm. Nah, berarti dia sudah berfungsi. Di sini kita sudah berhasil membuat sensor ultrasonic yang dihubungkan dengan LCD sebagai penampil datanya. Oke. Di sini dia ngebaca 76 cm. Coba kalau kita misalkan kasih benda di depan si sensor ultrasonicnya, maka dia akan berubah tergantung dari pantulan yang didapat gitu. 12, kita jauhin lagi, 20, 23. Kalau deket banget biasanya dia tergantung settingannya sih. Ini kadang dia harusnya error sih, seperti itu. Gitu, jadi tampilan di LCD-nya sudah menunjukkan sebuah angka. Jadi ini bisa dikatakan tidak ada problem untuk coding dan instalasinya, seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti kalian bisa coba sendiri dengan sensor yang sesuai project kalian. Saya kembalikan ke Bu Zumi ya. Nah, oke, udah paham semua belum nih? Nah, sebenarnya dari penggunaan LCD tadi, sebenarnya kalian itu LCD itu merupakan salah satu aktuator yang outputnya itu bisa berupa informasi dan juga data. Jadi kalian bisa menggunakan LCD sebagai salah satu komponen untuk mini project kalian. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih keren lagi, kalian juga bisa menggunakan Android dan juga web. Jadi silakan disesuaikan dengan mini project yang kalian buat seperti apa. Nah,
Untuk pertanyaan silakan sampaikan di kolom komen, dan juga jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-like ya channel ini. Oke. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya untuk modul keempat. Silakan kalian kerjakan untuk tugasnya dan mini project kalian. Semoga sukses untuk semuanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.